pada akhirnya terjadi persilangan antar individu. Jadi dia nggak kawin sendiri lagi. Gimana sih kawin sendiri? Bingung itu Tapi cacing sih. jadi lebih tertarik sama lawan jenisnya. Mungkin gara-gara itu juga ya, orang ngomong itu cantik itu relatif ya. Iya. Dan ngomongnya beda. Ketika sistem biologis ini didesain sedemikian rupa untuk menjadi diverse, manusia tuh justru pengen jadi sama. Oke, jangan-jangan setelah diteliti lebih dalam, oh ternyata tidak berimpact malahan patogennya, kayak DNA metilasi kemarin. Benar. Oh tidak berimpact ya. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Yes. Pada Jasa Training Podcast kali ini kita akan membahas topik unik. Ini bukan masalah soalnya. Bukan masalah ya? Bukan. Siapa tahu bisa dianggap masalah. Kan sekarang tinggal disambung-sambungin aja nyambung. Ya kalau itu mah semua bisa dianggap masalah. Ini adalah fenomena tentang genetic diversity. Jadi keberagaman genetik yang disebabkan. Jadi keberagaman genetik emang pasti ini. Tapi ini yang ternyata patogen itu mempengaruhi munculnya meningkatnya keragaman diversity itu apa coba? Keragaman genetik. Dan impact-nya nih yang menarik ini sebenarnya. Soalnya ini sampai ke social behavior. Ya. Jadi bagaimana ini makhluk itu berinteraksi. Sebenarnya kita kebalik sih. Sebenarnya itu ini gara-gara patogen ini bisa mempengaruhi social behavior daripada organisme hostnya, jadinya berimpact ke ininya tadi kan genetik. Nah, genetic diversity. Soalnya genetic diversity-nya produk dari social behavior. Iya, itu kemarin ada di salah satu jurnal. Nanti jurnalnya ada di sini. Di Nature itu publishnya. Nah, sebenarnya kalau masalah impact social behavior itu sendiri udah kejadian ya di manusia. Ya udah di manusia juga udah kejadian. COVID terakhir kan itu udah bikin sosialnya super changing. Ya, behaviornya juga changing. Kayak misalnya kita sekarang keluar terutama di kota-kota kayak Jakarta atau itu kayak justru aneh kalau sekarang keluar nggak pakai masker, padahal udah udah diomongin Bapak Presiden Jokowi kalau COVID udah kelar gitu. Ya wis. Jadi kayak ada ya. Di Jogja masih biasa aja kok. Ya kan itu termasuk perubahan perilaku kan itu perilaku. Betul. Yang diakibatin oleh patogen. Kalau di manusia sendiri kan. Tapi ternyata di sini ini ya nggak cuma manusia yang mengalami. Kalau yang ini tuh organismenya itu spesies cacing ya. Ya cacing. Cacingnya. Bukan nematoda kan itu cacing. Cacing. Ya, bukan masuk cacing. Wow, ini bukan agak gede. Wow. Cacing. Nah, cacing ini tadi dia terinfeksi ketika dia terinfeksi oleh Pseudomonas ya, patogennya Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa. Nah, itu dia Pseudomonas ini secara nggak langsung dia itu untuk ininya dulu berarti sebelum itu si cacing ini tuh kan dia kebiasaannya tuh dia hemaprodit, jadi dia membiaki dirinya sendiri.
Apa sih? Kawini dirinya sendiri. Lebih Gimana itu? attract self sendiri itu apa ya namanya? Ya itulah pokoknya. Hermaprodit. Jadi dengan perilaku hermaprodit itu sendiri kan otomatis keberagaman genetiknya itu jadi kayak sejenis gitu kan. Itu sama kayak sama kayak induknya. itu ibaratnya kayak dia walaupun perkembangbiakannya seksual tapi kayak vegetatif gak sih jadinya kayak cloning gak sih? Lalu dengan itu kayak versi bakteria tapi digedein gitu lah ya, membelah diri. Cuma kan kalau bakteria bisa pakai horizontal gene transfer ya, ini enggak. Nah, enggak bisa. Uniknya di sini infeksi dari paparan infeksi dari Pseudomonas tadi itu dia mengalterasi si perilaku tersebut dengan cara si Pseudomonas tadi mengaktifkan suatu gen yang menangkap feromon ya. Jadi dia lebih terpikat pada feromon sehingga pada akhirnya terjadi persilangan antar individu. Jadi dia nggak kawin sendiri lagi. Gimana sih kawin sendiri? Bingung ini menjelaskan. Cacing sih. Jadi lebih tertarik sama lawan jenisnya. Mungkin gara-gara itu juga ya. Orang ngomong itu cantik itu relatif ya. Iya. Ngomongnya beda-beda. Kalau di riset ini kan itu. Nah, karena dia lebih tertarik dengan lawan jenisnya tadi, terjadi perkawinan silang secara tidak langsung, genetic diversity-nya jadi meningkat kan, jadi macam-macam meningkat dan lebih adaptif juga terhadap lingkungan ya, impact jangka panjang. Iya, ya jelas keragaman genetik antar spesies sejenis itu sangat dibutuhkan untuk pertahanan diri terhadap patogen lain yang kemungkinan nanti menyerang. Ya sama kayak kita kan manusia ibaratnya hampir seragam lah ya. Kan kita kemarin kena COVID, langsung pandemi satu dunia. Apalagi dengan organisme immunity ya. Apalagi dengan organisme yang tingkat mobilitasnya tinggi kan, itu cepet banget tuh persebaran penyakit kalau diversitas genetiknya sejenis. Ya itu kan bisa kita lihat juga di pertanian monokultur kayak gitu kan. Jadi kalau sekalinya keserang semua. Pisang sekarang, perkebunan pisang keserang satu Panama disease, semua habis. Peternakan ayam tuh kan, satu kena flu burung, peternakan gitu. Satu penyakitan semua. Ya itulah fungsinya genetic diversity. Nah, tapi sebenarnya perilaku patogen mempengaruhi, sebenarnya kan nggak cuman patogen ya, tapi yang mungkin nggak ngaruh mikrobiom itu kan dia mempengaruhi. Mikrobiom Kan sudah banyak juga itu risetnya kan, kalau mikrobiom itu mempengaruhi fisiologi dari hostnya gitu kan. Sampai ada istilah you are what you eat kan. Kan juga ini terbantu. Ya itu keren sih sebenarnya. Apalagi untuk untuk organisme yang tingkat tinggi kayak kita manusia gitu kan, gen transfer nggak bisa kayak bakteri. Nggak bisa kan? asal comot. Ternyata kita malah difasilitasi. Satu-satunya cara alami untuk melakukan gen transfer ya dengan perkawinan doang kan. Kawin ya. Tapi manusia nggak bisa kawin sendiri. Mungkin kedepannya bisa kali ini. Itu sampai ada itu kan
Ada jurnal di LGBT tikus ya. Iya. Nanti lagi itu berat itu berat. ini aja sebenarnya banyak deh. Kamu pernah baca tentang ini nggak? Kalau misalnya dulu kan pernah terjadi namanya pandemi Black Death gitu kan? Ya, Yersinia pestis. Nah, orang-orang yang survive dari pandemi tersebut ternyata itu membawa gen tertentu yang untuk kekebalan si Yersinia pestis. Yeah. Nah, itu kan salah satu dia efek dari patogen. Nah, lucunya itu kan kalau di jurnal ini dijelasin, di study itu kan dijelasin, diketahui bahwa si gen itu yang tadinya dipakai untuk ketahanan terhadap penyakit Black Death tadi, sekarang itu malah terkait dengan kelainan autoimun. Ya. Sebenarnya itu mirip juga, hampir sama kayak mekanisme defensif kita, bakteri terhadap virus, kita terhadap bakteri, itu kan sebenarnya agak mirip-mirip ya. Bakteri kan juga gitu, diinfek terus detect gennya virus masuk baru kebal gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat nih ya, kan kalau kayak infeksi Yersinia pestis kan mungkin sekarang udah banyak ketolong gara-gara penemuan antibiotik. Makanya dia dan hijin juga kan sekarang. Dia juga ini nggak sih jadinya berubah gitu kan. Kalau kita ngikutin hukum entropi lah ya kan, maunya yang energinya paling rendah kan. Daripada susah-susah bikin dari nol, ini udah ada nih platformnya nih dari sini gitu. Wes iyalah, mending hancurin aja bikin padu. Itu kan yang mungkin terjadi dengan aging nggak sih? Kan sampai dengan penemuan-penemuan yang terbaru gitu, discovery yang terbaru menunjukkan kalau kecenderungan sel kita belakangan ini tuh lebih mending ngebunuh sel yang udah nggak guna nggak sih dibanding nge-repair. Tapi treatmentnya malah dipaksa buat DNA repair ya sih, itu kebanyakan. Padahal pengennya udah dihancurin aja, kenapa masih disuruh nge-repair ya gitu. Orang bikin baru lebih cepat. Bikin baru lebih cepat. Atau memang nggak pengen bikin baru juga. Dari teknologi juga. Iya. Ada jurnal lainnya juga yang nunjukin kalau ini interaksi antara host patogen juga tuh tentang sel sama predatornya ya, organisme dengan predatornya, mangsa pemangsa lah ya. Mangsa pemangsanya yang awalnya tuh pemangsanya itu bakteri itu ngelakuin pertahanan diri terhadap protista yang memakannya itu dengan memproduksi toksin. Cuman ketika beberapa hari kemudian setelah si pemangsanya itu hampir punah, bahkan populasinya, dia malah bikin structure yang filamen gitu, struktur filamen gitu. Ketika si ininya balik, si pemangsanya balik, itu memang dikasih makan aja pemangsanya, malah jadi kesetimbangan populasi gitu. Mungkin juga kan karena itu belum dihitung tuh energi untuk bikin si toksin tadi sama bikin struktur itu mana yang lebih untung. Mungkin aja toksin tadi lebih berat bikinnya. Dan struktur itu jangan-jangan cuma buangan yang nggak di digest, itu dibuang ke situ aja gitu kan, bisa aja. Iya. Yang sel-sel yang sudah mulai misalnya kita dianggap tua gitu ya, ditaruh di struktur paling depan untuk dimakan malah ya. Iya. Nggak perlu energi buat digest malahan itu.
membantu Iya digestion itu juga. sih ininya predatornya. Iya juga. Sangat efisien. Sangat efisien. Karena kan sel mati itu beracun kan? Iya. Sel mati itu beracun kan bagi lingkungan dia. Self-destruct buat ngancurin sendiri kan. Itu malah Itu malah nggak perlu mekanisme itu bro. Gara-gara ada predator. Tinggal bikin terus aja lah. Iya. Sebenarnya lucu gitu kan. Bahkan di tingkat yang sel aja kayak gitu kan, dia itu diversitas itu tuh kayak ditingkatkan gitu kan. Ditingkatkan gitu untuk melakukan pertahanan diri ya, apa bertahan. Itu tadinya berubah hubungan juga itu dari predasi jadi mutualisme. Iya. Itu bisa. Ya kan itu kan otomatis di dalam situ karena dia berubah di behavior, kemungkinan besar yang ditranskrip kan udah beda tuh. Iya. Udah bukan transkrip kondisi stres lagi yang jelas kalau tadi yang dimangsa. Iya. Bukan stres transkrip. Ya itu mungkin yang terjadi pada ini nggak sih? Ya ini mungkin karena nggak aku belum pernah baca studinya. Mungkin yang terjadi pada kelelawar nggak sih? Dia kan ngumpul penyakit sedemikian banyak tapi nggak berimpact sama sekali ke badannya loh. Ya. Tetap hebat. Di feeding aja penyakitnya, kasih makan terus gitu. kasih makan sehat rusak, malah itu yang bikin dia sehat mungkin ya. Iya mungkin. Kalau nggak ada penyakit nggak ini butuh. Kalau kayak gitu dia evolusi ke depan bisa nggak sih itu malah shifting dia nggak punya gen buat digest ininya sendiri. Ya, kemungkinan besar sih. Ya kalau kan udah nggak perlu kalau misalkan udah dibantu. Lah kan kalau kita belajar dari evolusi awal itu apa origin lah, the origin of apa multiseluler kan juga saling memakan itu, mendigest kan. Jadi ketika dia mendigest ini, ini nggak perlu ini nyiapin ini lagi, ini nggak perlu nyiapin ini lagi. Ya mungkin kita ini dalam tahap untuk nggak perlu nyiapin untuk nge-repair. Iya itu evolusinya. itu balik dulu kayak kita belajar di Deinococcus gitu kan. Itu bikin terus. Dia bikin terus kan, ngapain kata ya, bodoh amat. Udah rusak aja lah. Rusak aja deh, gue bikin baru nih. Ya tapi ya itu kan bisa jadi model pembelajaran tentang bagaimana peran patogen, bahkan penyakit ini mungkin sangat berperan dengan struktur keberagaman genetik yang terjadi gitu. Dan itu bisa aja ke depan merubah sudut pandang patogen itu bisa jadi cure kan? Kan udah banyak juga. Bisa jadi obat. Udah banyak juga. Nah itu tapi lucunya ketika sistem biologis ini didesain sedemikian rupa untuk menjadi diverse, manusia tuh justru pengen jadi sama. Itulah dulu aja sampai ada ini kan suruh makan beras semua. Nah itu salah satunya. Padahal secara sistem itu sendiri memang mereka udah dibentuk sedemikian rupa diverse itu supaya bertahan kan. Ini malah ayo kita seragam biar kita mati, bodoh ya. Enggak itu Bu. Kalau dikonspirasi kan itu biar mudah dikontrol.
Ya benar. Susah juga sih. Kalau beda-beda susah nanti. Aduh, lucu sih itu sebenarnya. Apa bisa dipelajari lebih lanjut dan topik yang menarik sebenarnya. Kayak mana? Ya, kan sudah banyak nih apa penyakit yang terjadi nih, tapi kan belum pernah dipelajari secara mendalam nih apa apa benefitnya dari serangan patogen. Kita selalu ini kan Selalu negatifnya kan, tapi nggak pernah tahu positif impact dari serangan patogen itu sendiri ke tubuh. Oke, jangan-jangan setelah diteliti lebih dalam, oh ternyata tidak berimpact malah patogennya, kayak apa DNA metilasi kemarin. Benar. Oh tidak berimpact. Ternyata efek turunannya malah yang berefek turunannya malah bukan patogennya gitu. Iya. Ya itu sih lucu gitu lah. Ya, tapi kan sekarang riset udah lebih mudah untuk mengarah ke molekuler, bahkan lebih kecil lagi kan udah mulai gampang diakses ya. Jadi sangat memungkinkan untuk ke arah situ. Ya bahkan kan sekarang sudah ya dengan ya mulai trending juga metode untuk kayak RNA sequence host patogen RNA sequence itu kan. Ya. Untuk nyari apa regulasi yang naik turun dari before after infeksi gitu kan. Ya mungkin ya kebuka lah. Apalagi untuk manusia database-nya cukup lengkap sudah. Dan orang cukup import untuk untuk nandainnya, markernya juga banyak. tapi ya berharap aja pas itu kebuka belum berubah gitu. Aduh. Oke, mungkin itu dulu apa pembahasan Jatatanik Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa di Jatatanik Podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye.